Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awrathana kitabahu wa ilmuhu wa alimana. Hamdan yadumu bidawamil abadi. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Akrama man bu'itha bil anami wa khairu man qad qama bil maqami. Wa ja'a bi khutmil wahyi wan nubu'ah. Wa khairu ummatin minal bari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah santri Aswaja An-Nahdiyah Indonesia yang disingkat ANIS. Kali ini kita akan membahas atau membaca bersama-sama salah satu kitab yang ditulis oleh seorang tokoh ulama Nusantara, yaitu Kiai Fadol dari Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Sebelum kita membaca kitab beliau, mari kita hadirkan Al-Fatihah atau doa kita kepada Mbah Fadol. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram syai'un lillahi Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim tsumma ila hadrati al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila jamil awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi bahriha wa barriha min yaminiha ila shimaliha khususun ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu lahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila arwahi awliya'i fi juzur Nusantara khususon ila ulama'ina di Indonesia wa khususon ila muallifi hadzal kitab ahlal musamarah fi hikayatil awliya'il asyraf Fadl sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nafsu sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Hadirin, sebelum kita membaca kitab Ahla Al-Musamarah fi Hikayatil Aulia Il Asyrah, saya akan membagikan PDF dari file tersebut. Nah, ini sudah tayang. Nah, ini kitabnya. Selain membaca kitab di PDF yang saya tampilkan di monitor, kita juga akan saya juga membawa kitab asli kitab ini terbitan terbaru, sehingga ketika ada kesulitan membaca bahasa Arab
di sini karena ini hasil scanan, saya bisa meng-cross check di kitab yang hard copy-nya. Tapi tetap panduan utama yang akan kita baca dari Akhlal Musamaroh yang ada di PDF. Sebelum kita membaca, kita bahas dulu dari judulnya, Akhlal Musamaroh. Akhla ini ismut tafdil, berasal dari kata hilu atau hilwah, yang artinya manis. Kalau akhla berarti yang paling manis, paling manis. Atau misalnya orang Arab nyebut enta hilu, kamu manis, atau enta hilwah, cewek, kamu cantik, kamu manis. Wallah ahlas sahibana. Ini teman saya yang paling manis, paling enak. Nah, kalau di sini ahla al-musamaro. Al-musamaro itu jandoman di kala malam hari atau perbincangan di waktu malam. Jadi kemungkinan besar ahla al-musamaroh ini artinya bincang-bincang malam yang paling manis. Sebagian kiai di Tuban mengkisahkan yang dimaksud Mbah Fadol ini, beliau bisa jadi karena waktu malam itu lagi berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya dan membahas tentang wali-wali di tanah Jawa ini, atau bisa juga ini adalah catatan dari apa yang Mbah Fadol sampaikan kepada santri-santrinya di kala malam. Di perbincangan malam yang paling manis, ngomongin apa perbincangan malam tersebut? Fi hikayatil auliya il asyrah, tentang kisah-kisah wali 10. Taklif ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abil Fadol As-Senori dari Kecamatan Senori, At-Tubani, Kabupaten Tuban. Tapi kalau kita baca di sini Al-Auliya Il-Asyrah, wali 10, ini tidak membahas tentang wali songo yang pada umumnya masyarakat di tanah Jawa atau di Indonesia ini tahu wali songo itu. Di sini atau misalnya zaman sekarang wali 10 itu berarti wali songo ditambah dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Dokter. Misalnya tetangga saya mau ziarah berapa wali? 10 wali, wali songo plus nanti ke Tebuireng, Jombang. Nah, ini enggak. Lain daripada itu, Mbah Fadl ini mengisahkan wali 10 itu tidak wali songo tersebut. Tetapi kalau kita rangkum, wali 10 yang dimaksud Mbah Fadl yaitu Amir Haji atau disebut Sunan Kudus pertama, kedua Haji Usman, Sunan Mayuran, ketiga Raden Syahid, Sunan Kalijogo, kemudian Raden Prabu, kemudian Sayyid Muhsin atau Sunan Wilis, kemudian Sayyid Qasim, Sunan Derajat, kemudian Raden Said, Sunan Muria, kemudian Raden Paku, Sunan Giri, kemudian Raden Fattah, Sunan Demak, kemudian Sayyid Ibrahim, Sunan Bonang yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi tidak membahas tentang wali 10 yang wali 9 yang pada umumnya masyarakat Indonesia tahu. Mbah Fadl sendiri kalau kita gambarkan secara singkat profil beliau, beliau adalah aslinya dari Sedan, dari Rembang, kemudian berguru ke Tebu Ireng, santri Hadratus Syekh Hasim Al-Asy'ari. Kemudian beliau tinggal di Kecamatan Senori. Senori itu kalau dari alun-alun Tuban masih ke barat. Karena menikah dengan
wanita dari Senori. Kemudian beliau tinggal di Senori. Kalau kita bahas pondok-pondok pesantren di pesisir Jawa Timur yang saya tahu, itu memang banyak didirikan oleh santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Bahkan yang kecondongan organisasinya Muhammadiyah pun, tidak hanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah pun ada yang didirikan oleh santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Misalnya di Paciran, itu ada pondok pesantren Karangasem. Itu didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri. Beliau juga salah satu santri daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian di Lamongan aktif di organisasi Muhammadiyah. Bisa kita tarik garis lurus bahwasanya kiai-kiai zaman dulu itu sanad keilmuannya saling memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk organisasi itu mereka bisa jadi hanya yang penting nilai atau manfaat yang diberikan kepada umat apapun itu organisasi. Tapi kalau kita di sini santri Aswaja An-Nahdiyah Indonesia. Hadirin jamaah channel YouTube Santri Anis yang berbahagia, kita lanjutkan kitab PDF yang kita baca ini terbitan Majelis At-Ta'lif wal Khattat dari Bangilan Tuban. Bangilan itu ya tetangganya Senori, cuman beda kecamatan. Kita baca dari pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha lana manahijal istibsar wa amarana bittadakkuri wal i'tibar. Faqassa alaina qisasal akhyari wal asyrar lina'tabira bima jara lahum fi sawalifil a'sar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts bil busyra wal indar wa ala alihi wa ashabihil fudola'il akhyar. Sampai titik sini kita bisa tahu bahwasannya Mbah Fadl ini menulis paragraf dalam bahasa Arab tidak sekedar menulisnya secara biasa, tapi kalau kita lihat apa ini namanya rimanya, kalau dalam bahasa Indonesia itu akhir-akhir ini ada sama, ada mana hijal istibsaru amarat bitadzakkuri wal i'tibar. Ininya sama, akhir katanya itu sama. Jadi pemilihan diksi-diksi ini dibuat sesastra mungkin oleh Mbah Fadl. Ini menunjukkan bahwasanya ulama zaman dulu, khususnya Mbah Fadl ini sangat menguasai bahasa Arab, baik itu nahwu, shorof, atau ilmu al-arud wal qafiyah, ilmu tentang bagaimana menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Amma ba'du fayaqulul abdul maghrur fil i'tina'i ala ma la ya'ni minal umur. Abdul Fadl bin Abdus Syukur. Di sini Mbah Fadl memperkenalkan diri bahwasanya beliau namanya adalah Abdul Fadl, putra dari Abdus Syukur atau Abdus Syakur. Bisa kita baca Abdus Syakur atau Abdus Syukur. Dikisahkan oleh banyak guru di Tuban bahwasanya Abdus Syukur ini juga seorang kiai yang berasal dari Sedan, Rembang. Jadi Mbah Fadl ini juga Gus atau zaman sekarang itu disebutnya putra dari seorang kiai. Bahkan banyak yang menceritakan sesepuh-sesepuh di Tuban bahwasanya Mbah Fadl ini keturunan dari Kasunanan Surakarta.
asnori koryatan. Ini lanjutannya asnori koryatan. Tinggal di atau berasal dari desa Senori, terus Atubani Mudiriyatan, Kabupaten Tuban. Atau ini Mudiriyatan bisa disebut kota administrasi Tuban. Lama kanat ma'rifatut tarikh muhimmatun 'inda dawil absar wa ahlil fikri wal i'tibar walau ladzalika lamma qassallahu 'alaina qisasal umamil madiyah fid duhuri wal a'sar al khaliyah wa hathana bisyar fi nawahil ardi lin nadri fil athar ra'aitu an aktuba hadhihi risala al mukhtasirah litakunu tadhkiratan wa tabsiratan li nafsi wa liman yakunu mithli min bina min abna'i jinsi wasammaituha bi ahlal musamarah fi hikayatil audiya'il ashr. Di sini sebenarnya Mbak Fadol meletakkan satu pondasi kenapa beliau mencatatkan kisah ini, karena beliau sebutkan karena ma'rifatut tarikh muhimmah, karena pentingnya sejarah itu untuk dicatat bagi orang-orang yang berilmu. Ini dasar pondasi yang kuat bahwasanya jangan sampai sekali-kali melupakan sejarah kalau kita mengambil diksi dari Bung Karno. Dan kemudian karena itu beliau disebut catatan yang singkat ini untuk jangan sampai dilupakan oleh anak cucunya Mbah Fahdol atau generasi penerus bangsa ini. Min abna'i jinsi, jangan sampai kisah-kisah semacam ini dilupakan oleh generasi-generasi Nusantara selanjutnya ini. Kemudian dikasih nama kitab ini oleh Mbah Fadl sebagai Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliya'il Ashraf yang telah kita mention di awal tadi. Ta'asiyan bil ulama il kiram wal fudala il a'lam li'anni ra'aituhum yaktubuna tawarikha buldanihim wa majara li ahliha min aslafihim wa mu'asirihim liyakuna dzalika tadhkiratan liman ja'a min ba'dihim. Ditambahkan lagi dasar pondasi penulisan kitab ini oleh Mbah Fadl, yaitu karena beliau mencontoh, meniru ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu itu menuliskan sejarah-sejarah bangsanya, sehingga liyaku nadzalika tadhkiratan sebagai pengingat, sehingga catatan yang bersumber dari sejarah itu dijadikan sebagai pengingat, dijadikan sebagai rujukan untuk sesuatu yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya rotasi kehidupan sosial manusia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang relatif sama. Hanya konteks dan ruang waktu yang berbeda. Liyakuna dzalika tadhkiratan liman jaa'a min ba'dihim, sehingga sejarah yang dicatat itu bisa sebagai pengingat, bisa sebagai pelajaran kepada generasi yang akan datang. Wallahul muwaffiq bimannahu wa karamahu. Kemudian Mbah Fadl di sini menuliskan bahwasanya beliau menulis ini di Senori, ya, Lailatul Ahad atau Lailatul Ahad, malam Minggu, Khamsa Muharram, tanggal 5 bulan Muharram, sanah 1381 Hijriah, tahun 1381 Hijriah. Kalau kita garis bawahi ini Lailatul Ahad, ini bisa sebagai pelajaran untuk generasi muda bahwa Mbah Fadl memberikan contoh malam minggu itu tidak untuk keluyuran, tetapi malam minggu Mbah Fadl gunakan untuk menulis kitab.
Ini pelajaran bagi generasi muda khususnya di bulan Ramadan. Malam minggu tidak harus ngangeng-ngangeng sepedaan motor belayar-belayar sana sini, tetapi Mbah Fadl memberikan contoh dengan mengkaji sejarah dan menulis kitab. Kita lanjutkan halaman 3. Haka dikisahkan, tapi beliau garis bawahi dulu sebelum mengkisahkan. Wallahu a'lam bisihhatihi. Kalau soal benar atau salahnya, kalau soal kebenarannya, beliau masih wallahu a'lam bisihhati. Hanya Allah yang maha tahu. Tapi kira-kira kitab ini bisa dijadikan sebagai pemantik bagi kita atau bagi para ahli sejarah untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang apa yang dikisahkan oleh Mbah Fadl. Bisa jadi juga kitab ini karena kisah-kisah semacam yang dikisahkan dalam kitab ini juga dikisahkan oleh mbah-mbah kita, nenek buyut kita. Dan Mbah Fadl bisa jadi hanya mencatat apa yang telah dikisahkan oleh mbah-mbahnya sebelumnya atau orang tua sebelumnya. Ini bisa jadi adalah tradisi lisan yang menjadi sumber sejarah yang kemudian dicatat oleh Mbah Fadl di dalam kitab yang diberi nama Ahlal Musamarah. Anna Sayyidana Zainal Abidin, bab pertama ini termasuk bab pertama kalau kita lihat di kitab terbitan terbaru. Ini adalah bagian pertama dari kisah yang ditulis Mbah Fadl, yaitu nantinya akan mengkisahkan tentang Ibrahim Al-Asmar atau lebih dikenal dengan Ibrahim As-Samarqandi. Ibrahim Asmarokondi itu makomnya ada di Kecamatan Palang, itu dekat dengan rumah orang tua saya, sekitar beberapa kilo ke arah timur dari alun-alun kota Tuban. Anna Sayyidana Zainal Abidin ibni Sayyidana Al-Husain bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wulida lahu waladun yuqalu lahu Zainal Adim wa wulida li Zainal Adim waladun yuqalu lahu Zainal Kubra wa wulida li Zainal Kubra waladun yuqalu lahu Zainal Husain wa wulida li Zainal Husain waladun yuqalu lahu Mahmud Al-Kubra wa wulida li Mahmud Al-Kubra waladun yuqalu lahu Jumadul Kubra wa wulida li Jumadil Kubra thalatha auladin As-Sayyid Maulana Ishaq wa Sayyid Ibrahim Al-Asmar kila as-sawab As-Samarqandi wa Sayyidah Asfa Zaujatu benu Malik Ar-Rum Abdul Majid. Jadi ini sebenarnya Mbah Fadl ingin menuliskan silsilah bahwasanya Ibrahim Al-Asmar atau Ibrahim As-Samarqandi itu nasabnya benar bersambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau ke Fatimah. Nanti ada lanjutannya di bawahnya ini. Wakila inna Zainal Abidin walad wulida lahu waladun yuqalu lahu Zainal Alim. Wa wulida lahu waladun yuqalu lahu Zainal Kubra. Wa wulida li Zainal Kubra waladun yuqalu lahu Jumadil Kubra. Wa wulida li Jumadil Kubra waladun yuqalu lahu Zainal Hasan. Wa wulida li Zainal Hasan waladun yuqalu lahu Sam'un. Walida li Syam'un waladun yuqalu lahu Abdullah, walida li Abdullah waladun yuqalu lahu Abdurrahman, walida li Abdurrahman waladun yuqalu lahu Al-Kubra, walida li Al-Kubra waladun yuqalu lahu Mahmud, walida li Mahmud waladun yuqalu lahu Najmuddin Al-Kubra, walida li Najmuddin Al-Kubra waladun yuqalu lahu Ibrahim Asmar, walida li Ibrahim Asmar waladun yuqalu lahu Maulana Ishaq. Wakila inna Zainal Abidin wulida walahu waladun yuqalu lahu Zainal Hakam wa wulida li Zainal Hakam waladun yuqalu lahu Zainal Husain wa wulida li Zainal Husain waladun yuqalu lahu Zainal Kubra wa wulida li Zainal Kubra waladun yuqalu lahu Najmuddin Al-Kubra wa wulida li Najmuddin Al-Kubra waladun yuqalu lahu Sam'un wa wulida li Sam'un waladun yuqalu lahu Ustar wa wulida waladun li Ustar waladun yuqalu lahu Abdullah wa wulida li Abdullah waladun yuqalu lahu Abdurrahman wa wulida li Abdurrahman waladun yuqalu lahu Mahmud Al-Akbar wa wulida li Mahmud Al-Akbar waladun yuqalu lahu Najmuddin Al-Akbar wa wulida li Najmuddin Al-Akbar thalatha aulad
Najmuddin Al-Akbar punya 3 anak. Nah, pertama As-Said Ibrahim Al-Asmar, kemudian Maulana Ishaq, Wasayyidah Asfa. Wabihadar riwayat, nah ini digarisbawahi kesimpulannya oleh Mbah Fadl. Wabihadihir riwayat, wa inna ikhtalafat natayakkon, kalau kita misalnya berselisih paham, berselisih tentang silsilah Ibrahim Al-Asmar ini, Mbah Fadl mengajak untuk wis ngandelai, percaya. Insya Allah benar bahwasanya Ibrahim Al-Asmar, Ibrahim As-Samarqandi itu min dzurriyyati Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita teliti secara sosiologis atau secara komunal atau secara kehidupan masyarakat di Tuban ini memang sudah ada perkampungan Arab di Tuban ini dari zaman dulu. Kalau kita lihat di sekitar Sunan Bonang itu rata-rata yang tinggal di situ adalah orang dengan keturunan Arab. Di belakang makam Sunan Bonang itu di Jalan Pemuda di Tuban itu memang rata-rata di situ adalah kampung Arab atau orang-orang Arab yang sudah berabad-abad tinggal di situ dan berbaur dengan masyarakat Jawa yang ada. Tapi tidak hanya Arab, kalau kita teliti ke bagian utaranya alun-alun, itu juga banyak kampung-kampung atau apa orang-orang Cina yang tinggal di situ. Jadi sebenarnya Tuban ini sebagai bandar pelabuhan Majapahit terbesar saat itu, otomatis akan didatangi banyak orang, termasuk dari Arab dan dari Cina. Sehingga besar kemungkinan atau margin of error-nya apa nggak majemuk, misalnya ada yang bilang sejarahnya masyarakat Tuban itu nggak majemuk, nggak berbagai etnis dari berbagai negara, dari berbagai benua datang, itu kecil karena pelabuhannya adalah pelabuhan internasional. Kita cek juga di kitab terbitan terbaru ini yang cetakan terbaru. Sama, kita baca selanjutnya. Haka annahu lamma balagu asad Ibrahim al-Asmar asyuddahu saha fil ardi hatta wasala ila baladin yuqalu lahu Campa. Jadi ini ketika Ibrahim al-Asmar ini menginjak usia dewasa, beliau saha fil ardi, melakukan pengembaraan atau kalau kita pakai istilah zaman sekarang itu traveling, melakukan traveling keliling dunia. Kemudian beliau sampai di negeri Campa, sampai di negeri yang dinamakan Campa. Jadi istilah Campa ini juga banyak disebut di kitab-kitab lain, misalnya di The Story of Java yang ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian babat-babat tanah Jawi itu banyak juga mengkisahkan Campa. Ini kitab yang ditulis Mbah Fadl ini adalah versi lain dalam bahasa Arab. Hanya saja dalam kitab ini Mbah Fadl memang tidak menyebutkan catatan kaki karena di judul beliau sudah menggarisbawahi ini fi hikayatil auliya il asyra. Ini adalah kisah-kisah. Di kemungkinan besar ini adalah kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang tua zaman dahulu, orang-orang tua kita dulu, orang-orang tuanya Mbah Fadl yang tradisi lisan tersebut kemudian dicatatkan di dalam satu buku yang sampai sekarang kita mendapatkan barokahnya untuk membaca. Wa aqama fihi hatta qadara ala dukhuli ala malikahu ala malikihi falamma dakhala alaihi qala lahul malik ya darwish. Pas sampai di Cempa,
atau di Campa, Mbah Fadl ini sowan ke Raja Campa. Falamma dakhala alaihi qala lahul malik ya Darwis masmuka wa ma hajatuka bidukhuli alayya faqala lahu Asad Ibrahim amma ismi Fabrahim. Raja Campa itu nanya, ya Darwis, wahai Darwis. Darwis ini istilah. Istilah sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, Darwis ini berasal dari kata bahasa Persia atau maknanya itu murid atau santri, cung gitu. Apa? Ya anak muda yang lagi menuntut ilmu, nah, itu mungkin barangkali Darwis. Ya Darwis, wahai seorang santri, wahai murid. Mas muka, siapa namamu? Kata si raja tadi. Kemudian Ibrahim Al-Asmar menjawab, nama saya Ibrahim. Wa amma hajati bidukhuli alaika, sedangkan tujuanku sowan ke kerajaanmu ini, fa anni ad'uka an ibadatil authan ila ibadatil malikid dayyan. Saya ingin menyampaikan satu pesan kepada Anda, wahai Raja Campa, untuk yang dulunya menyembah berhala, ibadatil authan, untuk menyembah kepada raja daripada hari pembalasan atau raja di antara raja-raja. Dan ini prosesnya cepat sekali di kitab ini. Ketika didakwahi untuk memeluk ajaran agama Islam, Raja Campa ini waddukhulu fid-dinil hanif at-tahir dinin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa dinul Islam. Wadzalika bi anna tuntiqu bisyahadataini wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raja Campa diajak untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat. Cepat prosesnya. Pak Ajabahul Malik, saya kira tidak secepat itu prosesnya. Pasti ada proses dialog dan diskusi untuk mengislamkan seorang raja. Tetapi karena ini hikayah, maka beliau menuliskan singkat. Karena ikhtisar juga, Mbah Fadl menggarisbawahi di pendahuluan. Pokoknya singkat cerita gitu bos. Singkat kata Raja Campa ini langsung mengucapkan kalimat syahadat. Langsung masuk Islam. Fa'ajabal maliku wa nataqa bisyahadataini wattaba'ahu fil Islam ahluhu min auladihi wa azwajihi wa aqribaihi wa jami'i ahli baladihi. Sampai keluarganya dan kerabat-kerabat terdekatnya dan bahkan ditulis wa jami'i ahli baladihi, rakyatnya masuk Islam, kata Mbah Fadl. Kalau kita lihat di beberapa literasi yang lain, negeri Campa ini yaitu sekarang ada di Vietnam, di Kamboja itu Campa. Tetapi bisa menjadi bahan kajian yang menarik untuk sejarawan di seluruh penjuru dunia ini. Kalau misalnya Raja Campa itu dulu memeluk agama Islam, menurut kitab ini, karena didakwai oleh Ibrahim Asmorokondi ini, lantas kenapa sekarang Campa itu kok rajanya nggak Islam? Kenapa mayoritas penduduknya di sana tidak Islam? Apa ada perubahan sosial atau migrasi umat Islam yang ada di sana ke daerah lain? Ini bisa jadi kajian yang menarik, termasuk saya pribadi sebagai seorang mahasiswa yang masih kuliah S3. Tapi singkat kata masuk Islam bersama keluarganya. Wa amara bi kasri jami'il asnam wa bana masjidan lil ibadah wa qarraba Said Ibrahim wa ahibbahu habban syadidan. Kemudian raja tersebut memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala. Nah, kalau memang benar Raja Campa ini memerintah untuk menghancurkan berhala-berhala, kira-kira berhala masih ada nggak itu situs arkeologisnya? Berhala yang diperusak oleh Raja Campa. Dan
masjid yang dibangun ini bangunannya dari batu apa dari kayu? Kalau toh dari batu, kemungkinan masih ada bukti arkeologisnya yang bisa diteliti oleh ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Tetapi kalau dari kayu, ini susah karena barangkali sudah dimakan rayap karena sudah berbaur kembali dengan alam. Kita bisa cek catatan dari Cina misalnya yang mengunjungi Cempa saat itu, apakah benar catatannya ini mirip atau enggak, sama atau tidak. Mudah-mudahan banyak yang mengkaji. Wabana masjidan lil baqar rabbas Said Ibrahim wa akhifauhu wa kana lahu thalathu aulad. Dan dikisahkan Raja Campak ini punya 3 orang anak. Al-Malika Martaningrum. Pertama itu Putri Martaningrum atau ya Putri Martaningrum. Ratu atau Ratu Martaningrum. Wa Zaujatul Malik Brawijaya Al-Budi. Zaujatul Malik Brawijaya Al-Budi. Ratu Martaningrum ini berarti nanti dinikahkan atau menikah dengan Raja Brawijaya yang beragama Buddha. Oh, jadi ini bisa jadi rujukan bahwasannya seorang istri Brawijaya itu adalah seorang Muslim dari Campa. Malik Jazirah Jawa, Brawijaya, Raja Pulau Jawa. Sayyidah Condrowulan, Waraden, siapa kita cek di terbitan terbaru biar nggak salah. Raden Cengkara, bacaannya Raden Cengkara. Wahwa al-qaim bil amri ba'da wafati abi. Dan Raden Cengkara ini karena laki-laki sendiri yang akhirnya mewarisi tahta kerajaan Campak. Wajal Malik As-Said Ibrahim Al-Asmar binti Hillatis Muha Condrowulan. Ahibbatahu hubban syadidan wa ta'atahu ta'atan kamilatan ma'a innaha muti'atun lillahi ta'ala datu jamalin bari'in wa datu amwalin kathiratin wa wulidalahu manha salasatu awlad. Kemudian Ibrahim Al-Asmar ini menjadi mantunya Raja Campa, menikah dengan putri putri pertama ini tadi Condrowulan. Oh bukan, putri kedua dari Raja Cempa yang bernama Condrowulan dan dikisahkan saling mencintai satu sama lain dan Putri Condrowulan ini punya uang yang banyak, kaya raya, kaya harta, kaya rupa. Ini Datu Jamalin Bariin, Datu Amwalin Kathirotin. Setelah menikah kemudian dikaruniai salah satu aula, 3 anak. Wahum Raden Rojo Pandito. Raden Rojo Pandito. Wasaid Rahmat dan kemudian Sayyid Rahmat. Wasayyidah Zainab dan kemudian Sayyidah Zainab. Hada makana min amris Said Ibrahim Al-Asmar. Ya inilah kisah dari Ibrahim Al-Asmar. Ini kalau kita garis bawahi As-Sayyid Rahmat ini kemungkinan Raden Rahmat yang nantinya akan menjadi Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel adalah putra daripada Sunan Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Ampel dikuburkan di Surabaya, Ibrahim Asmorokondi dimakamkan di Palang, Tuban. Wafi Jazirah Jawa, ini ganti pembahasan, menceritakan tentang Waktu idin malikun budiyun ismuhu Ronggo Wijoyo, menceritakan tentang Ronggo Wijoyo atau Prabu Brawijaya. Wahuwa al-masyhur bi Brawijaya, yang lebih terkenal disebut sebagai Brawijaya. Wahuwa akhiril mulukul budiyinil jazirah Jawa wa akhir man ittakhadha minal muluk
balada Majapahit Darul Mamlakah. Ini kemungkinan besar kalau saya nggak salah, kalau salah dikoreksi, ini kemungkinan besar sebenarnya Mamlakah, Darul Mamlakah. Maksudnya keraton mungkin. Jadi Brawijaya yang dimaksud di sini adalah yang bernama Ronggowijoyo, raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang beragama Buddha yang ada di Pulau Jawa. Fataqaddama annahu tazawwaja bibinti Malik Campallatis Muhammad Taningrum wa wulida lahu minha salah satu aulad. Di mention tadi di awal, di sini juga disebut lagi Brawijaya ini menikah dengan putri Raja Jampa yang bernama Martaningrum. Kemudian memiliki 3 orang anak. Awaluhum unta ismuha Putra Adi. Putra Adi. Anak pertama itu perempuan, tetapi diberi nama Putera Adi. Jadi bukan putra, Putera Adi. Ini kalau zaman sekarang Putera Adi itu umumnya dipakai sebagai nama daripada anak laki-laki. Kalau di sini sekarang digunakan, zaman dulu ini digunakan untuk memberikan nama kepada perempuan, Putera. Jadi bukan putra, Putera Adi. Wahya zaujatul wazir Daya Ningrat. Yang kemudian Putera Adi ini menikah dengan menterinya Brawijaya yang bernama Daya Ningrat. Wasani Lembu Peteng. Jadi anak yang kedua namanya Lembu Peteng. Lembu Peteng. Wakana Amirun fi Madura. Lembu Peteng diberi kekuasaan oleh Brawijaya untuk memimpin di Madura. Wasalis Raden Gogor. Raden Gogor. Walam yatawalla wilayatan khina idin balkana mustaghilan bi khidmati abihi wa i'anatihi ala umuril mamlakah. Raden Gogor ini tidak diberikan kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan di salah satu wilayah tertentu, tetapi Raden Gogor ini sangat berbakti kepada ayahnya, Prabu Brawijaya tersebut, sehingga mengabdi kepada raja dan mengabdi kepada bangsa dan negaranya secara totalitas, meskipun tidak diberikan kekuasaan atas satu wilayah. Lanjutannya wali Brawijaya waladun akhor min zaujatihi allati hiya ibnatu Seksadana. Brawijaya juga punya anak lain dari istrinya yang bernama Seksadana. Ismuhu Arya Damar. Arya Damar ini wallahu imarota Palembang. Jadi Arya Damar ini perempuan yang kemudian diberi kekuasaan oleh Prabu Brawijaya untuk memimpin di Palembang wa Mahaulah, Palembang dan sekitar. Dari sini kita bisa tarik garis lurus bahwasanya kekuasaan Majapahit di tangan Brawijaya itu masih menguasai sampai Palembang. Walahu waladani akhorani min zaujatihi allati min Ponorogo. Brawijaya juga punya 2 anak yang lain dari istrinya yang berasal dari Ponorogo. Wahuma Betara Katung. Wa Kijaran Panolih. Kijaran Pan. Amma Batara Katung fatawalla imarota Ponorogo. Batara Katung diberi kekuasaan di Ponorogo. Wa ma Kijaran Panolih fatawalla imarota Sumenep wa Sampang. Sedangkan Kijaran Panulih ini diberikan kekuasaan di daerah Sumenep dan Sampang. Berarti Madura ini bisa jadi satu pulau, kekuasaannya dibagi 2. Satu dikuasai oleh yang anaknya yang dari istrinya yang lain tadi,
Lembu Peteng karena Amiron fi Madura ini. Kemudian wilayah Madura tapi Sumenep dan Sampang dipimpin oleh Ki Jaran Panulih. Tsumma tazawwaja Brawijaya imra'atan ukhra min banati muluki Sin wa kanadatu jamali bari'in wahid baha hubban syadidan falamma hamalat minhu biwaladin wa qurba awan wadai hamliha amara Brawijaya ibnahu Aryada mar ayyahmilaha ila Palembang mu'tiyan lahu iya hawasahu bi Allah ya masa hatta tado'a hamlaha. Nah, ini kemudian Prabu Brawijaya juga punya istri lagi yang putri dari Raja Cina, punya paras wajah yang cantik dan mereka berdua saling mencintai. Terus kemudian hamil, falamma hamalat, pas hamil mendekati lahiran, Brawijaya ini memberikan hadiah istrinya yang dari Cina ini disuruh dibawa ke Palembang oleh Arya Dharma. Jadi Arya Damar dihadiahi. Arya Damar ini kan diceritakan tadi anak perempuan Seksadana. Jadi Arya Damar ini termasuk penguasa perempuan di Palembang, disuruh ngurusi sama Brawijaya istrinya yang perempuan tadi yang dari Cina. Fahamalaha Arya Damar ila Palembang falam masorot indahu wa balagha hamluha 11 syahron. Ketika ini lama ini hamilnya ini sampai 11 bulan. Ulidat waladan dzikran fihi ya ghayatil husni fi ghayatil husni fi ghayatil husni atau hasani. Akhirnya melahirkan di Palembang seorang putra yang parasnya rupawan, ganteng sekali, sampai ditulis ka'anna qamarun qad ta'addulma dulama, seakan-akan sebagai rembulan yang membelah kegelapan, yang yatlu'u fi dulumatil lailu multi multami'an, yang muncul di kegelapan malam dan multami'an, berkilauan gitu. Paribasane ganteng itu sampai koyo ngono. Nurun adoat bihil afaqofan fatahat, cahaya yang menerangi cakrawala, bihil hidayatu fil ardi waqad sato'a. Ya, cahaya yang menerangi cakrawala itu nantinya bisa menjadi sumber hidayah di muka bumi. Wasamahu Arya Damar Raden Fattah. Nah, Arya Damar memberi nama anak apa ini bahasanya adiknya ini ya, memberi nama adiknya dari ibu yang berbeda ini sebagai Raden Fattah. Wah, ini udah berbahasa Arab. Sekarang namanya Raden Fattah. Waqad tabaqasmuhu musammahu idza kana sababal fathi li ahli Islam fi jazirah Jawa. Nah, karena namanya ini Raden Fattah, Fattah itu kan yang membuka, yang membebaskan, Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Ini Raden Fattah, pangeran yang pembebas, atau kita kenal di Turki Utsmani, di era Utsmaniyah ada namanya Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan Konstantinopel. Ini Raden Fattah. Nanti sebagai sebab untuk terbukanya Islam di Pulau Jawa.
Kama sayati dzikruhu tsumma ba'da dzalika takhadaha Aryada marzaujan. Kemudian ini yang menarik karena ittakhadha Aryada marzaujan. Arya Damar ini jadi sebenarnya Arya Damar ini laki-laki apa perempuan ini? Ini perlu dikaji lebih mendalam karena di sini tsumma ba'da dzalika ittakhadha Arya Damar zaujan. Atau Raden Fattah yang dinikahi Arya Damar. Arya Damar menjadikan putri Cina itu sebagai istrinya. Arya Damar, kita cek di buku yang cetakan terbaru. Nah ini bisa jadi ada perdebatan di kalangan ahli sejarah. Tapi kalau kita baca aja catatannya Mbah Fadl ini ya berarti Arya Damar itu laki-laki. Meskipun tadi disebut di awal Arya Damar itu anak perempuan seksadana, berarti ini salah, itu anak itu Arya Damar ini laki-laki berarti. Arya Damar kemudian karena kan dihadiahi. Arya Damar dihadiahi oleh bapaknya Brawijaya, istrinya Brawijaya dihadiahkan kepada Arya Damar. Karena ya wajar karena belum beragama Islam, jadi biasa. Untuk kondisi zaman itu bisa jadi ini sesuatu yang lumrah. Tetapi Brawijaya menggarisbawahi tadi di atas bi an la yamassaha hatta tadu'a hamlaha. Arya Damar, sampeyan tak hadiahi bojoku. Istriku saya hadiahkan kepada kamu ini yang cantik jelita yang dari Cina ini saya hadiahkan kamu, bawa ke Palembang. Bahasanya gitu kata Brawijaya. Tetapi jangan disentuh sampai lahiran, kecuali telah lahiran. Nah, jika sudah lahir anaknya, Arya Damar memberinya nama Raden Fattah, barulah sama Arya Damar dinikahi. Ittakhadaha Arya Damar zaujan fahamalat minhu biwalatin falamma tamma hamluha tis'ata ashhur wadu'at waladan dakaron hilal lail jabbain yanzahu anhu kullu syainin wasammahu abuhu biraden Husain wa fi mithlihi yuqal. Kalau kita perhatikan di sini, ujuk-ujuk namanya sudah nama-nama Islam semua. Berarti bisa jadi yang mengislamkan Arya Damar ini adalah Putri Campa. Bisa jadi kemungkinan besar menjadi bahan rujukan, bahan pemantik penting untuk sejarawan meneliti siapakah yang mengislamkan Arya Damar, penguasa Palembang tersebut. Karena ketika menikah dengan Putri Campa yang beragama Islam tadi, hadiah dari Prabu Brawijaya, ini kemudian dinikahi oleh Arya Damar dan melahirkan seorang anak setelah hamil 9 bulan. Tadi lama itu hamil 11 bulan, sekarang 9 bulan.
yang memiliki anak laki-laki yang ganteng, bahwa sampai bathuk itu multus-multus gitu kata orang Jawa itu, keningnya ini kayak bulan sabit. Wulida hilalail jaba ya. Jadi bathuk itu kayak bulan sabit bersinar-sinar saking ganteng ini, peribahasa metafora. Kemudian diberi nama Raden Husain. Nah, namanya sudah Raden Husain. Jadi pengaruh Putri Campa ini sangat luar biasa kepada Arya Damar. Gantengnya itu sampai dituliskan Mbah Fadl dalam bait bait syair ini, kaan najab bainahu tahta syu'uri hilalun baina asfidatil layali. Dahinya laksana bulan sabit di antara kegelapan malam. Yuri nasok hatai kemarin munir biwajhi sigi min ainil jamal. Yang menunjukkan kita dua lipatan rembulan yang apa ini? Menyinari wajah yang tercipta dari mata keindahan. Ya, ini cuma peribahasa untuk menggambarkan ketampanan seorang Raden Husain, putra dari Arya Damar. Tuma ba'da dzalika marada Brawijaya mardon muzminan qadda, apa ini? Kalau nggak ada spasinya ini, kita cek di sini. Qad a'yal atibba, qad a'yal atibba. Qad a'yal atibba ilajuhu. Faqala lahul kahina innaka la tabra min maradika hadza illa bi an tankiha hadhil mar'allati ismuha wan ati ismuha wan badan kuning wa an badan kuning. Baca. Namanya wan dan kuning ya. Wan dan kuning. Ini dikisahkan kemudian Prabu Brawijaya ini jatuh sakit yang menahun, nggak bisa disembuhkan. Dokter-dokter sudah berusaha untuk menyembuhkan, tapi tidak bisa disembuhkan. Tetapi akhirnya ada seorang peramal yang datang kepada Brawijaya dan mengatakan, Prabu Brawijaya, jenengan tidak akan sembuh kecuali menikahi seorang gadis ini yang bernama Wandan Kuning. Tetapi naasnya, Wandan Kuning ini tidak seperti istri-istri Prabu Brawijaya yang sebelumnya yang cantik jelita. Wandan Kuning ini wakanat min dana yarri'ayah qabihatan syauha'a fakarihat hanafsu Brawijaya. Karena Wandan Kuning ini memiliki paras rupa yang enggak cantik, yang jelek, bahkan di sini disebutkan Brawijaya ini sebel, gregeten. Ya apa kok disuruh nikahi ini. Walakin ruja usyifa yattara Brawijaya ila nikahiyah. Tapi karena berharap kesembuhan, pengen waras, Brawijaya ini akhirnya menikahi juga Wandan Kuning. Falamma nakahaha wa madat salasa layali khaffa maradahu falamma yamdi al-umdatun yasiratu hatta sufiya min maradihi wa ada kama kana. Wah, ini sakti kisahnya ini. Namanya Jahika ya. Kalau jenengan pengen tahu kebenarannya ya, harus diteliti secara sejarah yang memenuhi teori-teori sejarah untuk zaman sekarang. Nah, tapi singkat cerita, karena menikahi ini, makanya Mbah Fadl menggarisbawahi di depan, wallahu a'lam bisihhatihi. Hanya Allah yang tahu kebenaran aslinya, tapi kira-kira kisahnya demikian. Ya, habis nikah sama Wandan Kuning, berselang 3 hari 3 malam, berkurang khaffa maraduhum.
Nah, ternyata sakitnya Brawijaya ini berkurang dan lama kelamaan ada kamakana. Kemudian nggak lama gitu sembuh atau kembali seperti semula. Tsumma hamalat minhu biwalatin falam matammat ashhur hamluha wadu'at waladan dzakaron husnul wajhi fasammahu Brawijaya biraten Bundan Kejawan. Bundan Kejawan. Kita cek lagi di sini. Biraten Bundan Kejawan ya. Bundan Kejawan. Jadi kita tahu kalau ada nama-nama Bundan itu biasanya dari zaman dulu sudah dipakai ternyata sama Brawijaya. Bundan Kejawan. Dan kemudian dari pernikahan ini, pernikahan yang Brawijaya tidak harapkan itu, akhirnya melahirkan seorang putra juga yang ganteng, meskipun ibunya disebutkan tidak cantik, tetapi menghasilkan putra yang ganteng yang kemudian Brawijaya beri nama Bondan Kejaman. Wa inda dzalika ista'ara Brawijaya bil haya'i min wizara'ihi wa khassati darimul mamlakah lamma annahu wulida lahu min tilkal mar'ah ad-dani'ah al-qabiha asy-syauha'a wa anjazaha wa waladaha min daril mamlakah wa wada'ahuma inda rajulin minal fallahin fi qaryatin yuqalu laha Karang Jambu. Ini dikisahkan meskipun sudah punya anak dari wanita yang tidak diharapkan oleh Brawijaya tersebut, Brawijaya Ista'aro Brawijaya bil haya. Prabu Brawijaya ini sungkan malu isin sama menteri-menterinya kok bisa punya anak dari perempuan yang jelek tadi rupanya. Ya, Brawijaya ini sadis juga ya, akhirnya mengusir mengusir anak dan istrinya tadi. Wa wadu'ahuma inda rajulin minal fallahin. Kemudian dititipkan kepada seorang petani di sebuah desa yang bernama Karangjambu. Ya, kita tidak bisa menganggap ini sadis atau enggak juga ternyata karena kan konteksnya barangkali berbeda. Seorang raja harusnya memiliki kebijaksanaan sendiri. Tapi beginilah kisahnya yang dituliskan oleh Mbah Fadl. Fana sa'ada lingkal waladu fi tilkal qarya hatta syabba wa tusamma bilembu peteng. Nah, kemudian anak ini ketika diasuh oleh seorang petani di Karangjambu, kemudian tumbuh menjadi seorang anak hingga remaja, kemudian dikenal sebagai lembu peteng. Jadi ini bab selanjutnya ini membahas tentang putra Brawijaya dari istri yang tidak diharapkan karena sakit ini, kemudian diberi nama lembu peteng. Wasorofi su'ilhal. Kemudian lembu peteng ini tumbuh dengan perangai yang buruk, wadoikil ma'isyah, dan miskin. Lama annahu lam yakun lahu kasbun illa alfilah, karena nggak punya pekerjaan kecuali bertani. Wastahya minan nas likaunihi qad sara minas safilah wa minar riayati wa qad ishtahara bainahum annahu min auladil malik Brawijaya. Fahazina lidzalika wa tafakkara fi amrihim wa hama qalbu fi awdiyatil afkar. Fakharaja min tilkal qarya sa'ihan fil ard hatta wasala ila jabalin yuqalu lahu Kadieng. Kadieng. Kita cek di kitab ini. Kadieng ya benar.
Ini karena lembu peteng sedih, karena kok miskin gitu. Terus menjadi rakyat jelata, padahal di desa tersebut lembu peteng ini dikenal sebagai putra dari Prabu Brawijaya. Akhirnya sebagai seorang anak, lembu peteng ini sedih dan pikirannya berkecamuk. Kemudian lembu peteng ini memutuskan untuk keluar dari desa tersebut untuk mengembara dan sampai di Gunung Dieng, apa di Gunung Kadieng. Ya menyendiri di Fatah khallahuna kafashtagolla birriyadh mu'adziban biha nafsaha bitaqlilit ta'am wa naqsi minal manami rojian bidzalika ayyakuna zamamu am radi jawabiyatihi wa tahta kohrihi wa sultanatihi falam yabrah mukiman hunaka wa tala alaihi al-amru hatta hatafa bihi hatifun anidhab min hadzal makan watlub syaikhan min masyayikhi hadzal zaman. Kemudian lembu peteng ini melakukan semedi di gunung itu. Dia tirakat menyiksa nafsunya dengan makan hanya sedikit, istilahnya puasa, tidur sedikit, karena dia punya cita-cita, punya harapan untuk kembali menguasai tanah Jawa. Ya, lembu peteng lama tinggal di gunung tersebut, akhirnya dia mendapat panggilan yang hadir dari dalam dirinya sendiri. Di sini dibahasakan sebagai hata fabi hati pun dapat telepon ini, dapat panggilan untuk pergi ke tempat lain dan cari orang tua. Maksudnya itu cari guru. Tidak hanya guru untuk belajar ilmuwan, tetapi juga spiritual. Jadi mencari orang tua yang bisa dijadikan guru intelektual dan spiritual. Lembu peteng ini mendapat panggilan dari hasil semedinya tadi, entah panggilan dari mana. Akhirnya dia mencari guru di zaman tersebut. Terus panggilan tersebut menyarankan kalau faida wajat tahu, kalau kamu sudah menemukannya, menemukan guru syekh tersebut, fastagil bi khidmatihi. Maka mengabdilah kepadanya dan patuhlah. Fakharaja min dalikal makan nazilan min kunnatil jabali wa sahafil ardi salikan lisyi'abi wal hidabi sa'idan ala sawamihil jibali habitan fil wudyani wa amkinatil aujali jaiban fil baladi wal qura jari kharijan min hadihi wa dakhilan fi ukhra. Kemudian lembu peteng ini benar menuruti panggilan dari dalam hatinya itu untuk turun dari puncak gunung dan kembali membumi, mengembara kembali di bumi dan menelusuri perbukitan, naik ke puncak gunung, turun ke jurang, melewati banyak tempat-tempat angker, masuk ke berbagai negeri dan perkampungan. Dan pokoknya keluar masuk kampung, keluar masuk kota, keluar masuk desa, turun lembah. Kalau bahasanya Ninja Hattori itu lewati gunung, lewati lembah. Dan tetap melanjutkan tirakatnya lembu peteng ini. Tidak makan, tidak minum yang lezat-lezat, nggak mau tidur untuk mendapatkan kemuliaan lembu peteng ini. Karena ya tentu saja lembu peteng kan belum belajar Islam. Kalau sudah belajar Islam bisa jadi dia puasa, zikir, ngaji. Ini kan belum. Jadi beliau belajar dari alam dan dari hatinya sendiri. Melakukan itu untuk mendapatkan kemuliaan karena dihinakan tadi, karena kemiskinannya, karena diledek orang, dicaci maki orang, lalu potong hijrah itu ke gunung.
melakukan tirakat. Hingga sampai lembu peteng ini nantinya lembu peteng ini qasidan bidzalika ma'aliya syarafi wal izzi bainal anam wa lam yazal ala tilka siyaha hatta wasala ila mahillatin fiha ra'isun yuqalu lahu Kitaruk. Akhirnya dalam pengembaraan yang naik turun gunung, keluar masuk kampung, kota, negara, negeri, itu lembu peteng akhirnya tiba di satu tempat yang tempat tersebut dipimpin oleh seorang yang diberi nama Kitaruk. Untuk episode pertama kita selesai sampai kisah lembu peteng yang bertemu dengan Kitaruk dan akan kita lanjutkan di episode kedua. Dan kemana-mana tetap di channel YouTube Santri Anis. Ini kita lanjutkan kisah lembu peteng, bagaimana lembu peteng berguru kepada Kitaruk. Kitaruk ini kan namanya sangat familiar di banyak cerita-cerita di serial-serial Damar Wulan itu juga ada Kitaruk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.